Kembali lagi ke pertanyaan yang awal. Pertama ya, Iya. itu kenapa sih cowok tuh suka ghosting? Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, kembali lagi di channel Ardiansah Vlog. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, gimana ibadah hari ini teman-teman? Semoga lancar ya. Nah, besok kita puasa lagi, tetap semangat dalam beraktivitas dan semoga kita dapat rezeki yang berlimpah. Amin. Nah, kali ini di konten gue kali ini gue ditemanin dua wanita cantik ya kan. Jadi di sini gue mau apa ya, mungkin kayak Q&A juga bisa kayaknya ya kan. Tapi ini kayaknya lebih kayak pertanyaan-pertanyaan yang serem-serem gitu ya. Oke, langsung aja. Nah, gue perkenalkan, kalau yang di sebelah kiri ini ada Ukti, namanya Mila Agustiani. Halo. Kalau yang sebelah kanan ini Ukti Nuraini. Nah, ini istri kedua gua. Bercanda ya guys ya. Nah, jadi biasanya kan gue sering collab sama cewek-cewek, bukan berarti gue fuckboy ya, cuman gue kan silaturahmi aja gitu sama mereka semua. Tapi dulu Pak Boy. Dulu iya sempet sih. Dulu, tapi udah taubat kan. Setiap orang pasti punya masa lalu yang buruk gitu teman-teman. Tapi lo juga dulu fakir kan? Enggak salah lagi. Enggak salah lagi. Tukang pelakar ya. Kalau Ya. kamu? Oh, tidak. Enggak, yang bener. Oke. Ngomong-ngomong, gimana nih kabarnya Mila sama Ain? Alhamdulillah baik. Aktivitasnya sekarang ngapain? Kalau aku saat ini sibuknya di pekerjaan sama sambil kuliah juga dulu. Kuliah. Mila kuliah. Udah lulus. Udah ya. Jadi yang satu ini udah wisuda, Belum. yang satu belum. Yang satu mau udah lulus, cuman belum wisuda. Yang satu lagi kuliah gitu. Nah, jadi aku bakalan nanya nih sama kalian ya kan. Terserah nanti kalau kalian mau tanya balik gak apa-apa. Dekat. Tapi aduh gimana ya? Kalian harus jawab dengan cepat, iya atau tidak. Oke. Berarti jawab cepat. Iya dong, iya atau tidak gitu. Nah, jadi yang gue mau tanyain pertama buat Mila, iya atau tidak, apa sih namanya itu yang tadi gue bilang di situ tadi? Oh iya, iya atau tidak pernah di ghosting? Iya. Iya. Aduh. Pernah di ghosting sama siapa? Ada. Gimana rasanya? Ya awalnya sih kayak aduh begini ya gitu, kayak sedih tapi menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Oh. kembali lagi ke ya udahlah Udah, gitu. jangan lagi satu. Gua lah ngapain, yang lalu biarlah berlalu. Siap. Kalau buat Ain pernah nggak di ghosting? Alhamdulillah sih belum pernah, tapi mungkin lebih tepatnya aku yang ghosting. Astagfirullahaladzim. Yang itu Oh, karena waktu itu emang apa ya, kayaknya istilahnya bukan di ghosting nih ya, karena tinggalin. Di ghosting sama tinggal apa bedanya sih? Ya sama aja Enggak, sih. kalau di ghosting kan pas kita lagi sayang-sayangnya, karena waktu itu tuh singkat cerita bukan di ghosting sih, lebih tepatnya ditinggal, yang nggak ada kabar aja Ya gitu. sama aja. Enggak, itu kan maksudnya bukan dari orangnya, Hmm. tapi karena perantaranya, kalau waktu dulu taruh dan udah hilang gitu Oh, aja taruh. gitu. Iya. Oke. Gitu. Menurut kalian itu apa sih ta'aruf itu kalau dari Mila? Taruh ya perkenalan Perkenalan tanpa kan? tanpa pacaran. Oh, jadi apa sih bedanya antara ta'aruf sama pacaran itu? Kalau pacaran kan dia kayak pacaran kan gimana ya, nggak pasti
Kok nggak pasti sih? Iya, Ah. belum tentu kan. Kalau Belum ta'aruf? tentu bakal menuju ke yang lebih serius. Kalau Oh. ta'aruf udah pasti, cuman tergantung juga, Sama aja dong berarti. tergantung orang. Ya pacaran juga tergantung orang. Bener nggak? Iya sih. Iya. Kalau menurut kamu apa sih perbedaan antara ta'aruf sama pacaran? Kalau menurut aku pribadi, pacaran itu Dosa. iya yang pasti dosa dan nggak diperbolehkan oleh Islam kan. Dan pacaran itu dimana interaksi secara langsung antara dua individu ya, perempuan sama laki-laki, dimana di situ kan belum mahram, belum jadi mahram. Di situ ya ada kedekatan fisik dan segala macamnya gitu kan. Terus? Itu juga sama disebut dengan proses perkenalan, cuman di jalan yang Salah. baik, yang salah gitu. Tapi Nah, kadang kan kalau ta'aruf juga kalau udah terlalu lama ya sama aja kayak pacaran. nah itu ta'aruf juga ada tenornya, di mana bukan tenor apa batasnya. Iya. Tenor itu kan Tenor. yang buat bersih muka itu ya? Tenor. Iya. Iya. Oh gitu, itulah iya. perbedaan antara ta'aruf sama Pacaran. Iya. Jadi kita kalau- ta'arufan aja ya. Iya. Ngomong-ngomong nih, kalau Mila sekarang iya atau tidak lagi ngejomblo? Atau lagi misal lagi single? Bilang jomblo enggak, single juga enggak sih. Karena mau ngebahagiain diri sendiri dulu. Nah, Itu yang paling penting. ada, tapi ada pasangan. Enggak. Iya. Itu belakangan. Belakangan. Nomor berapa? 10. 10. Kalau dari kamu, Ain? Untuk saat ini kalau boleh jujur, Jujur. ya aku masih jomblo, aku masih single. Tapi insya Allah kalau calon sih udah ada. Insya Aduh, Allah. dari sudah sempat senang jadi nggak jadi. Kalau calon insya Allah udah ada, ya tinggal nanti nunggu waktunya aja. Kalau ngomong-ngomong calonnya orang mana? Ada aja. Secret. Kan harus dijawab. Oh, orang mana? Yang pasti dia orang Indonesia. Iya, memang benar sih. Orang Indonesia. Dan yang pasti cowok. Iya. Iya, betul. benar. Cowok. Terus, apa lagi ya? Kalau kalian berdua dalam, ya misalnya kalau kayak dalam memilih laki-laki itu yang seperti apa sih? Kan aku ini laki-laki, Iya. ya kan kalian itu kan perempuan. Jadi kalian menurut kalian kalau memilih laki-laki itu yang seperti apa sih? Siapa tahu kan kriterianya ada di aku. Aja. Siapa dulu nih? Nah, boleh yang dari yang sebelah kanan sekarang. Oh, kalau buat aku pribadi sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam dan apa yang selalu dinasihatkan oleh orang tua aku, dimana kalau kita mau cari pasangan itu yang pertama dipastikan kita lihat agamanya dulu. Dimana buat itu tuh buat nanti bisa membimbing kita apa enggaknya buat nanti ke depannya gitu. Karena kan nama juga seorang laki-laki kan menjadi nahkoda di rumah tangganya, jadi dia yang akan menuntut rumah tangganya. Yang pasti itu. Kalau buat yang namanya ganteng, materi itu mah bonus. Nanti itu materi masih bisa dicari, gantung juga masih bisa dibikin. Kalau kita punya banyak uang, ya tinggal perawatan jadi ganteng atau cantik kayak gitu. Kalau dari yang Mila, Kalau dari kriteria sih nggak ada. Cuman lebih tepatnya ke yang terbaik aja menurut Allah dan bisa menerima gue dengan baik. Gitu aja. Simple. Jadi tadi ngomongin kriteria apa sih kalau Iya. kriteria sama aja. terus apa ya yang mau ditanya? Kita dong gilirannya. Iya. Iya. Masa iya? Dan Kalian iya. jangan-jangan tadi udah di jalan kompak ya mau nanya gua nanya apa gitu. Emang. Tapi masih belum terbesit Iya. nanya apa gitu. Ya mungkin kembali lagi ke pertanyaan yang awal. Pertama ya Iya. itu kenapa sih cowok tuh suka ghosting? Heeh. Kenapa? Apa gitu? Dan apa motivasi si cowok itu gitu buat nge-ghosting? Enggak. Kalian tanya ghosting itu berarti kan meninggalkan tanpa sebab, betul? Betul. Iya ya. Nah, kalau misalnya kenapa sih cowok itu rata-rata hobi banget Iya. ghosting?
Ya kalau masalah itu sih aku juga kan laki-laki, cuman aku nggak tahu karena laki-laki juga punya pemikiran beda-beda, punya hati yang beda-beda. Jadi aku nggak bisa samain kenapa dia bisa ghosting kayak gini, aku nggak bisa jawab gitu. Karena setiap orang punya pemikiran yang beda-beda. Gitu. Nggak semua cowok sama lah ya. Iya, nggak semua cowok sama gitu. Kalau aku pribadi sih bukannya membagusin diri sendiri, bukan gitu. Tapi pernah di ghosting. Pernah dighosting pernah. Berarti ghosting ceweknya ya. Dighosting juga pernah, mengghosting juga pernah gitu. Jadi ya adalah timbal baliknya seperti Iya. itu ya. Udah itu aja. Jangan terlalu dalam, hei. Mungkin nanti lagi dipikirin. Pikirin kan? Terus kalau buat Mila pribadi, kira-kira kalau lebih mementingkan mana, nikah dulu atau karir dulu kalau sekarang? Karir sih. Karir. Kalau nikah itu urusan yang di atas. Yang penting kita udah serahin semua, siapapun dia, dimanapun. Ya kalau emang udah jodoh pasti nanti datang. Karir dulu, karena emang pribadi anak pertama dan apa sih, tulang punggung lah. Kalau dari Ain, karir dulu atau nikah dulu? Aku sih nggak bisa pastiin. Yang pertama kalau emang udah jalannya nikah dulu, ya udah nikah gitu. Terus ya Gimana simpel jodoh? aja, iya Benar gimana sih. jodoh. Kalau buat karir ya sampai sekarang pun aku sih nggak ada pencapaian yang begitu spesifik aku harus jadi itu. Kalau buat sekarang sih jalanin aja apa yang ada dan syukuri apa yang sekarang aku terima. Ya sebenarnya itu sih kunci hidup. Iya. Jalani, syukurin dan nikmati ya. Iya. Iya. Yang pasti sih utamanya juga pasti kita tujuannya buat ngebahagiain orang tua. Benar, guys. Benar. Terus kalau buat kalian berdua nih, dari Ain sama Mila, target buat nikah tuh kapan? Siapa Sebelum nih? 25 aja ya. Emang sekarang umurnya berapa? Mau udah 3. Ya, udah matang lah ya. Iya. Kalau Cuman kamu, kembali lagi sih. Segimana jodoh. Iya. kalau Ain? Oh, ini kurang lebih sama kayak Ukti Mila. Ya. Iya, jadi sebenarnya sih kalau bisa dibilang siap nggak siap sih belum siap. Cuman kan kita jodoh nggak ada yang tahu. Kalau misalkan emang tahun ini ya alhamdulillah, nextnya lagi juga alhamdulillah, ya apapun itu siap insya Allah. Ya udah, nanti kita besok ke rumah. Apa ya? Mau nanya itu bingung nanya apa ke kalian itu, semuanya udah dijawab ya. Kira-kira kalian lebih memilih mana antara cowok yang mapan atau cowok yang tampan? Mapan. Mapan. Oke. Kalian lebih memilih mana, cowok yang bekerja keras atau cowok banyak gaya? Bekerja keras. Kalian lebih memilih laki-laki yang apa ya? Ini kan pertanyaan yang berat nih ya. Pilih yang cowok yang pandai beragama tapi malas, atau yang jarang sholat tapi rajin bekerja? Pandai beragama walaupun malas. Malas. Walaupun dia malas dalam bekerja. Ya. Oke. Tapi pasti bakal berubah dengan Iya. sendirinya kalau malas. Kalau masalah agama ya gimana ke depannya gitu kan. Terus kalian lebih apa ya? Lebih pilih disakiti atau menyakiti? Disakiti. Why? Karena kalau kita menyakiti, kitanya kayak merasa, duh gue udah nyakitin orang nih gitu. Tapi kalau disakiti, ya udah dia ini yang nyakitin, biar Allah yang balas. Gitu ya. Kalau kamu? Kalau aku alhamdulillahnya termasuk orang yang gak enakan. Nggak Dimana aku salah dikit, aduh, kalau bikin kesalahan tuh rasanya tuh udah kayak bikin problem besar gitu. Makanya mending baik disakiti. Kalau disakiti ya udah kita terima aja. Kalau nanti juga Allah bakal balas. Tapi rata-rata banyak yang menyakiti ya.
Iya. Daripada terima. Iya kan dari situ kan kita dilatih. Tapi alhamdulillah Dilatih. sih nggak ada, Nggak ada apa ini. belum pernah. Belum pernah menyakiti. Kayaknya. Kayaknya kan, cuman kan kita nggak tahu gitu ya. Iya, ya namanya juga manusiawi lah ya. Nah, terus apa ya? Aku jadi bingung nanyanya tadi. Aku udah sempet mikir gitu, cuman ketika kalian katakan itu jadi lupa gitu. Seharusnya dicatat. Oh iya ya. Karena ini kan anak kan. Kita aja apa yang nanya. Ya, Tapi nanyanya jangan dalam-dalam ya. enggak. Enggak. Silakan. Kamu dulu. Takut Kamu dulu. Aku mau mikir. takut sedih gitu ya kan. Iya. Kalau Kak Rahmat nih, kebanyakan orang kan mikir cowok itu katanya sama, Hmm. banyak ceweknya. Hmm. Sepemikiran nggak sama orang yang mikir cowok itu semua sama, banyak ceweknya? Bener sih. Kalau tapi kan kita nggak bisa pukul rata ya. Kalau misalnya cowok itu banyak ceweknya, memang benar. Kadang cowok itu memang banyak temen ceweknya, banyak kenalan ceweknya gitu. Dan memang circlusnya berarti kan daripada dibandingkan cewek, itu pertemanan cowok lebih banyak gitu lah. Cuman tergantung lagi kembali ke orangnya tadi. Lo nggak bisa pukul rata bilang kalau semua cowok itu sama, nggak bisa setia, ini nggak bisa seperti itu. Tergantung dari tipikalnya masing-masing gitu. Ada aja cowok yang ketika dia memang lagi ngejomblo, ya dia bakalan kesana kesini gitu, kayak gitu. Tapi ketika dia udah punya, ya dia sama satu pasangan itu gitu. Ada yang seperti itu, dan ada juga yang udah punya pasangan, loncat sana loncat sini kayak bajing gitu kan. Ada gitu, kayak tupai gitu kan. Iya. Tergantung orangnya sih, kembali lagi gitu. Karena gue pernah dengar cerita dari saudara gue, dia cowok, dia ngomong cowok itu sebenarnya bukan playboy, tapi dia lebih ke pernah disakitin, makanya dia lebih kesana sini. Mungkin Pernah setia ke satu cewek dan disakitin, terus imbasnya ya kayak sana sini gitu. Bener nggak? gue juga pernah ngelakuin itu sih, kalau jujur nih ya. Jadi udah lama banget dulu sebelum kenal kalian. Jadi gue pernah ibaratnya itu kayak ngerasa disakitin, kayak kan ya. Jadi gue ngerasa bukan kayak balas dendam sih, cuma kayak pelampiasan aja. Gue loncat sana, cuma tebar-tebar pesona, cuman kayak ngasih harapan, cuman nggak jadi sama dia. Ketika dia udah kayak baper, kayak gimana gue tinggalin, karena ya gue cuma cari hiburan gitu. Pernah sih ngelakuin itu gitu. Bisa jadi seperti itu gitu. Berarti nggak semua rata-rata begitu ya? Enggak semua dong gitu. Kalau misalnya bilang semua cowok sama aja, gimana kalau cowok bilang semua cewek juga sama aja? Kan nggak mau, betul nggak? Ini tergantung orangnya masing-masing. Ain, ada yang mau ditanyakan? Kamu nggak pernah Kayaknya nanya. tadi udah terwakilkan deh. Jangan Mungkin orang-orang juga ada nih yang mau nanya begitu. Kalau kalian mau tanya guys ya, nanti tanya aja ya. Silakan komen di kolom komentar ya guys ya. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya, misalnya tanya seputar mereka atau gua gitu, atau mau tahu Nggak di tag kepribadian, Instagram? atau misalnya Nggak kalian usah. mau tahu kepribadian gua kayak gimana, silakan komen di kolom komentar atau ikuti di Instagram gua Rahmat_Ardiansa. Nah, Mila, apa nama Instagramnya? Mila Gustiani _ Mila Gustiani _. Kalau kamu? Aku lupa karena udah lama nggak main Instagram. Emang iya? Ya, Nuraini 2998. Oke, Nuraini 2998 ke Instagramnya. Nanti gue bakal taruh di kolom deskripsi dah buat kalian. Kebetulan juga mereka berdua ini lagi jomblo kok. Nah, terus apa sih hubungan mereka sama gue? Sebenarnya mereka ini adalah sahabat gue, udah lama banget. Kita itu temenan dari tahun berapa ya kita kenal, Ain? 2017. Pertama aku kenal pertama kenal itu aku kenal Mila dulu ya. Kenal Mila tahun 2000 berapa kita? Sama 2017. Iya, tahun kenal Mila itu tahun 2017 waktu itu kan. Ya
disitulah kan mulai persahabatan. Nah sampai sekarang. Habis itu di 2017 juga nggak lama kenal Mila, kenal juga sama Ain karena si Ain ini temennya Mila gitu. Iya. Ya sampai sekarang lah masih alhamdulillah walaupun jarang ketemu tapi masih sering kontekan silaturahmi gitu. Karena silaturahmi itu penting sobat-sobat semua, karena silaturahmi itu ya ada pepatah mengatakan kadang ada yang bilang bisa memperlancar rezeki ya kan gitu, memperlancar segala urusan kayak gitu. Yang benar sih, semakin kita banyak sahabat, semakin banyak kita berteman, kita relasi link kita semakin besar juga kayak gitu. Jadi rezeki kita juga semakin besar. Ngomong-ngomong kalau masalah urusan jodoh itu kira-kira nih buat kalian berdua target kan, kalau misal jodoh kan nggak ada yang tahu, tapi kan kita ini bilang masalah target dari diri sendiri, betul nggak? Ya. Nah kalau dari diri sendiri kemauannya sih di umur berapa kalau dari Mila? Tadi kan udah ditanya. Lupa. Sebelum umur 25. Sebelum umur 25 berarti Karena- sekitar 24-an. Tengah-tengah lah. Ternyata 24 lebih, 25 kurang. 24 setengah ya. Iya. Bisa gitu ya. Bisa. Why? Karena ditargetin sama orang tua begitu. Hmm. Jangan sampai nikah lebih dari umur 25. Kalau Okti Aini Kalau aku sendiri ada target sebelum umur 24. Berarti tahun ini kalau nggak tahun depan. Iya, tahun ini sebelum sebelum usia 24 atau enggak pas di 24-nya. Sebelum Agustus lah. Iya. Memang atau enggak sih? kalau memang dari Indonesia ini ya rata-rata memang kebanyakan kalau memang fakta atau kayak gimana sih? Karena gue sering ngedengar kalau cewek itu kalau udah di umur 22, 23 itu ya pasti pikirannya itu pengen nikah. Bener gak sih? Nah, Enggak juga. Tergantung sih, tergantung masing-masing orang. orang sih. kan kalau gue biasanya kan sering ketemu sama cewek nih, sering ngobrol. Kan umurnya udah berapa ini kalau misalnya udah deket kayak gitu. Mereka tuh rata-rata pengennya nikah kalau udah di atas 23. Ya karena mungkin udah capek kerja, ada yang udah capek kerja kayak aduh capek kerja pengen nikah aja, ada yang begitu. Iya. Terus udah mungkin udah didesak sama orang tuanya suruh nikah, ada juga. Tergantung orangnya. Kalau dari pribadi sih didesak sama orang tua enggak, capek kerja juga enggak. Ya jalanin aja yang ada gitu. Karena kan kalau misalnya gue sering lihat orang-orang dari luar negeri gitu ya, orang-orang dari luar gitu, orang Eropa itu kan biasa rata-rata mereka itu nikah itu di umur 30-an. 30 ke atas kan baru nikah semua gitu kan. Dan gue bandingin nih sama orang-orang Indonesia, kok umur segini mereka udah ngebet banget buat nikah ya. Kok umur segini mereka pengen banget buat nikah, apa sih alasan mereka kan gitu. Setiap banget itu kalau gue ketemu sama cewek rata-rata hampir seperti itu, hampir semuanya. Enggak semua sih, Nggak tapi semua. hampir gitu. Kalau di atas umur udah berapa sekian, mau nikah umur berapa, udah mau, iya ini udah mau nikah katanya gitu. Enggak, ada juga yang di teman-teman gue udah nikah, gue belum. Iya, ada bener. gitu. Kadang ketika ditanya, iya nih teman SD udah pada nikah, teman SMA udah pada nikah ya kan, teman kuliah udah pada nikah, cuman aku sendiri yang belum nikah nih, disuruh orang tua nikah tapi belum ketemu calonnya. Iya. Ada gitu. Ada. Emang apa sih, kan memang kan beda kayak kalau misalnya cowok itu kan kadang gampangin ibaratkan oh masih umur sekian lah, masih gampang lah. Kan kalau cewek kan udah umur 23 itu dia udah was-was. Kebanyakan kan udah was-was, umur 24 tuh udah was-was pengen buat nikah. Alasannya kenapa? Apa karena takut perawan tua atau kayak gimana sebenarnya? Sebagian orang ada yang mungkin takut nanti perawan tua, dan gitu kan. Terus mungkin karena kita itu sudah terdoktrin dari sananya, kalau umur lewat dari 25 tuh nanti bakalan susah lagi, susah lagi dan seterusnya kayak gitu. Ada mungkin yang ditanya-tanya sama Tanya terus, tetangganya, ya. ih kok belum nikah? Iya, Emang gue sih juga belum pernah nikah?" ditanya-tanya. Iya. Kalau gue balik kampung nih, Iya. ditanya sama tetangga, sama om, sama paman,
mana surat undangannya, mana Iya. surat undangan, kok pulang-pulang belum bawa surat undangan, pulang-pulang kok belum bawa istri gitu gitu loh gitu ya. Mungkin Sering sih. karena kan kalau cewek lebih ke perasaan, lebih aduh gitu, udah ini Tapi gue bisa nemuin perasaan.